Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 15. Baiklah, Ma, aku juga akan berusaha mengambil hati Mama Aldan lagi. Aku tidak mau kehilangan tambang emasku begitu saja. Aku belum siap untuk hidup miskin, ucap Gracia. Sudahlah, kau cepatlah ganti pakaianmu. Setelah itu istirahatlah. Siapkan tenagamu untuk besok, ucap Mama Gracia bangkit dari duduknya. Dia melangkahkan kakinya keluar dari kamar putrinya. Dia harus bicara dengan suaminya dan mengatur strategi mereka dari awal. Mereka harus mengembalikan nama baik mereka di depan keluarga Wijaya. Karena jika sampai Wijaya membatalkan pertunangan putra mereka dengan Gracia, pasti perusahaan Papa Gracia akan bangkrut. Sekarang saja perusahaannya masih bisa terus berjalan karena bantuan yang diberikan oleh keluarga Wijaya. Bahkan keluarga Wijaya telah membenamkan saham yang begitu besar di perusahaan mereka. Melihat kejadian tadi, dada Bu Wijaya terasa sesak. Wijaya langsung membawa istrinya itu untuk beristirahat ke kamar hotel yang ada di gedung itu. Bu Wijaya terus memegang dadanya yang teras begitu sesak. Dia merasa jika dia telah melakukan kesalahan besar. Calon menantu yang dia kira tulus menyayangi putranya ternyata hanya mengincar harta mereka. Sebagai seorang ibu, Bu Wijaya merasa sangat bersalah kepada putranya. Nak, maafkan Mama ya. Maaf, karena Mama telah salah memilih pasangan untukmu. Mulai sekarang Mama menyerahkan semuanya kepadamu. Mama tidak akan memaksakan kehendak Mama lagi kepadamu, ucap Bu Wijaya menatap lekat Aldan yang sedang duduk di sofa. Tante minum dulu ya, ucap Yuki dengan lembut memberikan air mineral dan juga obat untuk Bu Wijaya. Mendengar ucapan Yuki, Bu Wijaya hanya tersenyum kecil. Dia menatap Yuki dengan tatapan penuh keteduhan. Dia menerima obat pemberian Yuki lalu meminumnya. Terima kasih, sayang, ucap Bu Wijaya tersenyum sambil memberikan gelas kosong kepada Yuki. Yuki hanya tersenyum kecil, lalu menerima gelas pemberian Bu Wijaya. Setelah menaruh gelas itu di meja, Yuki dengan penuh kelembutan memijit tangan Bu Wijaya. Sedangkan Aulia memijit kaki wanita paruh baya itu. Melihat ketulusan kedua gadis itu, Bu Wijaya hanya bisa tersenyum harus. Ternyata para mama dari gadis itu telah berhasil mendidik putrinya, sehingga kedua gadis itu tumbuh menjadi gadis yang sangat lembut. Sedangkan Aldan hanya diam sambil menatap Yuki sambil tersenyum kecil. Dia tahu kejadian tadi adalah ulah Sania. Walaupun dia tidak tahu kejadian yang sebenarnya, tetapi dia tetap berterima kasih kepada Sania. Karena gadis itu telah berhasil membuka mata kedua orang tuanya, yang telah dibutakan oleh akting Gracia yang sangat handal. Siapa namamu, sayang? Tanya Bu Wijaya menatap Aulia. Namaku Aulia, Tante. Aulia yang imut dan cantik jelita, ucap Aulia tersenyum sambil meletakkan kedua tangannya di bawah dagu. Kau memang cantik, nak, sama seperti mamamu, ucap Wijaya terkekeh kecil menatap kepedean Aulia. Bu Wijaya merasa cemburu ketika suaminya memuji wanita lain di depannya. Tapi bagi paman tantemu jauh lebih cantik, ucap Wijaya tersenyum kecil menggoda istrinya itu. Paman sama seperti papa. Papa juga jika mama marah langsung mengeluarkan jurus gombalan mautnya, ucap Aulia terkekeh. Di saat mereka sedang asik berbicara, para papa dan juga mama narsis masuk ke kamar itu untuk melihat keadaan Bu Wijaya. Mengingat Bu Wijaya yang sempat merasa sesak pada dadanya, mereka semua langsung mengkhawatirkan keadaan istri dari rekan kerja mereka itu. Bagaimana keadaanmu? Apa sudah mendingan? Tanya Sinta duduk di tepi ranjang sambil menatap wajah pucat Bu Wijaya. Aku baik-baik saja, kedua gadis cantik ini telah merawatku dengan baik, ucap Bu Wijaya menatap Aulia dan Yuki secara bergantian. Mentang-mentang sama calon mertua idaman baik budi. Sedangkan sama papa,
Ucap Wildan menatap cemburu kedekatan Bu Wijaya dengan putrinya itu. Papa, ucap Yuki menunduk malu mendengar ucapan papanya itu. Sedangkan Bu Wijaya hanya tersenyum kecil sambil menatap Yuki. Jujur dia juga sangat menyukai Yuki. Bahkan saat pertemuan mereka yang pertama kalinya, dia sudah menaruh hatinya kepada gadis itu. Hanya saja dia tidak bisa mengatakannya, karena saat itu putranya telah menjadi tunangan Gracia, gadis pilihannya. Di saat semua orang sedang sibuk berbincang hangat bersama, Ryan malah sibuk memperhatikan seluruh sudut ruangan itu. Dia seperti sedang mencari sesuatu, bahkan raut kepanikan terpancar di wajahnya. Apa kalian melihat Sania? Saat kejadian tadi aku tidak melihatnya lagi, ucap Ryan sehingga membuat semua orang langsung terkejut. Mendengar ucapan Ryan, semua orang langsung panik. Mereka langsung mengingat jika mereka tidak melihat Sania sejak tadi. Sehingga mereka langsung panik dan berusaha mencari keberadaan gadis itu. Sesuai rencana Papa Gracia, mereka akan membersihkan nama baik Gracia di depan keluarga Wijaya. Karena hal ini juga bersangkutan dengan nama baik Yuki, Wijaya bersedia mendengarkan penjelasan Gracia. Namun, dengan syarat Wildan juga ada di sana. Mau tidak mau, akhirnya Papa Gracia setuju dengan itu. Lagi pula Raffi dan Wildan juga berpengaruh atas kelangsungan perusahaannya. Jadi, dia juga harus meyakinkan Raffi dan Wildan agar tetap mau bekerja sama dengan perusahaannya. Mereka semua berkumpul di kediaman Wijaya, dan bersiap untuk mendengarkan penjelasan Gracia. Semua mata tertuju kepada Gracia yang sedang duduk menunduk di tengah-tengah kedua orang tuanya. Dia memasang wajah sedihnya agar semua orang merasa kasihan kepadanya. Tanpa dia ketahui, jika aktingnya itu sudah terbaca oleh para papa narsis yang sudah biasa berhadapan dengan wanita seperti Gracia. Maafkan aku, Ma, Pa, aku tidak tahu kenapa aku bisa bicara seperti semalam, ucap Gracia menatap Wijaya dan Bu Wijaya dengan tatapan penuh kesedihan. Maaf, kami tidak ada niat untuk merebut harta kalian. Tapi kalian tahu sendiri jika perusahaanku sedang di ujung tanduk. Aku memang sengaja membuat hubungan Aldan dan putriku untuk mempererat hubungan kita. Kau tahu sendiri jika perusahaanku sangat bergantung denganmu, ucap Papa Gracia menatap lekat Wijaya. Untuk kelakuan Gracia semalam, dia sedang dijebak oleh seseorang, ucap Papa Gracia menatap Wildan. Dijebak? Tanya Aldan pura-pura bingung. Padahal dia tahu jika kejadian semalam adalah ulah Sania. Iya, ada seseorang yang sengaja memberikan minuman kepada Gracia. Sehingga putriku hilang kesadaran dan bicara tidak jelas, ucap Papa Gracia. Bukankah putrimu mengatakan jika dia ingin mempermalukan putriku, lalu siapa yang melakukan itu kepada putrimu? Yang ada dia terkena perangkapnya sendiri, ucap Wildan menatap tajam Papa Gracia. Maaf, aku minta maaf, karena berencana untuk mempermalukan Yuki. Itu semua aku lakukan karena aku merasa cemburu kepadanya. Aku takut jika Aldan tergoda olehnya dan meninggalkanku, ucap Gracia menitikkan air matanya. Aku takut jika Yuki berebut hati Aldan dariku. Kalian tahu sendiri jika Yuki sudah dekat dengan Aldan. Bahkan Mama juga sangat dekat dengannya. Jadi sebagai tunangan Aldan aku merasa tidak dihargai. Apalagi setelah mengetahui jika Yuki sangat menyukai Aldan sejak kecil, sehingga membuat rasa khawatirku menjadi semakin besar. Aku minta maaf karena telah dibutakan oleh rasa cemburu. Sebagai seorang wanita kalian pasti tahu bagaimana perasaanku, kan? Kalian pasti akan melakukan segala cara untuk mempertahankan hubungan kalian. Ditambah lagi Yuki yang secara terang-terangan mengibarkan bendera perang denganku, ucap Gracia menangis kesegukan sambil menangkupkan kedua tangannya di wajah. Melihat akting Gracia, Zia dan yang lainnya hanya tersenyum sinis. Mereka paham betul bagaimana otak gadis licik seperti Gracia. Jujur melihat cara bicara dan gaya Gracia yang sangat glamor mereka sudah tidak menyukai gadis itu. Apalagi Zia, dia dapat menilai baik busuknya seseorang dari tatapan matanya. Dari tatapan mata Gracia,
dia sudah bisa menebak jika gadis itu sedang bersandiwara. Jadi kau benar-benar mencintai Kak Aldan? Kau tidak ada niat sedikit pun untuk merogoti hartanya? Tanya Yuki menatap lekat mata Gracia. Iya, aku mencintai Aldan dengan tulus. Aku tidak ada niat sama sekali untuk merogoti hartanya, ucap Gracia menatap Yuki dengan mata berkaca-kaca. Lalu kenapa kau ingin mempermalukanku, bahkan kau ingin memberikan minuman berdosa tinggi kepadaku? Tanya Yuki menatap tajam Gracia. Sudah aku katakan, aku cemburu kepadamu, karena kau telah merebut perhatian Aldan dariku. Bahkan kau juga mencoba mendekati Mama. Aku tidak mau kau sampai merebut Aldan dariku. Bahkan selama ini aku selalu bersikap baik kepadamu. Aku membiarkanmu bekerja di kantor Aldan, walaupun aku tahu niatmu bukan untuk bekerja. Tapi kau malah begitu tega denganku. Aku masih merencanakan memberikan minuman itu kepadamu, tapi aku langsung membatalkan niatku. Karena aku berpikir jika sampai itu terjadi bukan hanya dirimu, tapi juga keluargamu akan sangat malu. Tapi kau dan sahabatmu itu dengan tega memberikan minuman itu kepadamu. Ternyata kau tidak sepolos yang aku kira, ucap Gracia menatap Yuki dengan tatapan penuh kekecewaan. Mendengar ucapan Gracia, semua orang langsung menatap ke arah Yuki. Bahkan Bu Wijaya melemparkan tatapan penuh pertanyaan kepada gadis itu. Mendengar ucapan Gracia, Yuki langsung terdiam sambil meremas tangannya. Karena dia tidak tahu apapun, jadi dia bingung harus menjelaskan apa kepada semua orang. Apa maksud ucapanmu? Tanya Sinta menatap tajam Gracia. Kalian lihat rekaman CCTV ini. Di sini terlihat dengan jelas Sania, putri dari Tuan Wildan menyuruh seorang pelayan untuk memberikan minuman itu kepada putriku. Sehingga putriku menjadi mabuk di acara itu, ucap Papa Gracia memberikan flash disk yang berisi rekaman CCTV yang dia ambil dari gedung pesta semalam. Tidak banyak tanya, Kinan langsung mengambil flash disk itu dan memutarnya di laptopnya. Semua orang langsung membulatkan matanya melihat kelakuan Sania. Di sana terlihat dengan jelas Gracia langsung hilang kesadaran setelah meminum minuman yang diberikan oleh pelayan yang disuruh Sania. Bro, seorang pria yang berpakaian pelayan tiba-tiba terlempar ke depan mereka. Mereka semua langsung menatap pelayan itu dan menatap seorang gadis yang sedang berdiri sedikit sempoyongan di belakang pelayan itu. Sania, kau kenapa? Sayang, ucap Sia langsung menghampiri Sania. Aku tidak apa-apa, Bi, aku hanya ingin menyelesaikan masalah ini, ucap Sania santai sambil melemparkan sebuah map yang berisi beberapa potong kertas ke atas meja yang berada di tengah-tengah mereka semua. Ini apa, Sa? Tanya Ryan mengambil map itu. Kalian baca saja, di situ tercatat dengan jelas semua kebusukan keluar ini. Di situ ada juga rekaman pembicaraan tua bangka itu dengan rekan bisnisnya, ucap Sania santai sambil mengambil minuman yang ada di meja dan meminumnya tanpa ada beban. Mendengar ucapan Sania, Wildan dan Raffi langsung bergerak cepat. Mereka membaca satu persatu isi kertas itu dan menunjukkannya kepada Wijaya dan Aldan. Sedangkan Kinan hanya diam sambil menatap perubahan sikap putrinya dengan tatapan kosong. Sedangkan Papa Gracia hanya bisa diam menunduk melihat semua rencananya akan gagal hanya karena bocah ingusan seperti Sania. Kau bicara apa? Kau ingin mempermalukan kami? Tanya Mama Gracia menatap tajam Sania. Aku sebenarnya tidak ingin ikut campur dengan urusan kalian. Tapi sayang, kalian melibatkan kedua pamanku dalam rencana buruk kalian. Bahkan kalian dengan berani ingin mempermalukan sahabatku. Jadi jangan salahkan aku menunjukkan jiwa iblisku di depan kalian, ucap Sania tersenyum sinis. Jelaskan, minuman apa yang kau berikan kepada sahabatku, ucap Sania sambil menginjak tangan pelayan yang duduk meringkuk di depannya. Aku tidak tahu, Nona. Nona itu yang memberikan minuman itu kepadaku. Dia menyuruhku untuk memberikan minuman itu kepadanya, ucap pelayan itu menunjuk ke arah Yuki. Dia juga memberikan uang yang cukup banyak untukku, jelas pelayan itu.
Sekarang kalian sudah tahu apa alasanku mengembalikan minuman itu kepadanya. Jadi tugasku sudah selesai. Aku mau pulang. Aku lelah. Selamat menikmati kehancuran kalian, ucap Sania menatap Gracia dan kedua orang tuanya sambil tersenyum sinis. Lalu melangkahkan kakinya keluar sambil sempoyongan. Sania menghempaskan tubuhnya di atas ranjang empuknya. Kepalanya yang sedikit pusing karena kebanyakan minum, sehingga membuatnya ingin memejamkan matanya. Ditambah lagi pekerjaannya yang mengumpulkan semua bukti kejahatan keluarga Gracia dalam satu malam, membuat tubuh Sania terasa begitu lelah. Sebenarnya setelah berhasil memberikan minuman itu kepada Gracia, Sania sengaja meninggalkan lokasi pesta secara diam-diam. Dia tidak mau Yuki mengalami nasib percintaan yang sama sepertinya. Dia ingin Yuki bisa mendapatkan cinta sejatinya tanpa ada halangan apapun lagi. Sehingga dia berencana membongkar semua kebusukan keluarga Gracia malam itu juga. Sebenarnya Sania sudah tahu tentang rencana Papa Gracia, karena dia pernah melihat gerak-gerik Papa Gracia yang terlihat mencurigakan saat mereka melakukan rapat di kantor Raffi. Bahkan Sania menemukan sebuah kejanggalan dari laporan keuangan dari perusahaan Papa Gracia. Sania yakin jika Papa Gracia melakukan sebuah kecurangan yang akan menghancurkan perusahaan Raffi dan Wildan. Sehingga Sania selalu mengawasi gerak-gerik Papa Gracia. Saat melakukan kunjungan di kantor Papa Gracia, Sania secara diam-diam menyusup ke ruangannya. Dia meletakkan alat penyadap suara di bawah meja kerja Papa Gracia yang telah dihubungkan ke ponselnya. Sehingga Sania bisa mendengar setiap ucapan Papa Gracia saat berada di ruangannya. Dari sanalah Sania tahu jika Papa Gracia memanfaatkan pertunangan Gracia dengan Aldan untuk menguras harta keluarga Wijaya. Namun, saat itu Sania belum mengumpulkan semua bukti. Sehingga dia memilih untuk diam dan mengikuti permainan mereka. Hingga akhirnya melihat kelakuan Gracia yang ingin mempermalukan Yuki, membuatnya tidak bisa diam lagi. Malam itu juga dia menyusup ke rumah Gracia. Kebetulan Gracia dan papanya masih ada di pesta, sehingga membuatnya lebih bebas untuk mencari apa yang dia inginkan. Setelah mengumpulkan semua bukti, Sania langsung pergi ke klub malam. Dia minum sampai pagi sambil menunggu mangsanya berikutnya. Dia mendapatkan informasi jika pelayan itu sering lewat di dekat klub yang dia kunjungi. Dia mencari celah yang tepat agar bisa membawa pelayan itu ke hadapan keluarganya. Karena dia tahu, jika Gracia akan memojokkannya dan Yuki karena telah mengembalikan minuman itu kepadanya. Setelah puas minum, dan merasakan jika dirinya mulai mabuk, Sania langsung keluar dari klub itu. Dia pergi ke jalanan yang selalu pelayan itu lewati saat pergi bekerja. Tentu saja Sania menunggu di tempat sepi agar rencananya bisa berjalan dengan lancar. Saat melihat pelayan itu mengendarai sepeda motor mendekatinya, Sania langsung menghentikannya lalu memukul punggung pria itu. Walaupun pria itu sempat melawan, tetapi dengan keahlian Sania dalam ilmu bela diri, dia akhirnya bisa menjatuhkan pria itu dan memasukkannya ke dalam bagasi mobilnya agar tidak bisa kabur. Kepalaku sangat pusing, lebih baik aku mandi dulu, agar aku bisa tidur dengan nyenyak. Aku ingin tidur 1 hari penuh, ucap Sania bangkit dari tidurnya lalu berjalan menuju kamar mandi dengan sedikit sempoyongan. Dia merendam tubuhnya di bathtub dan memejamkan matanya sejenak. Cukup lama gadis itu merendam dirinya, bahkan dia sempat tertidur di dalam kamar mandi. Setelah 2 jam akhirnya gadis itu keluar dengan menggunakan bathrobe dan handuk yang melilit di kepalanya. Dia berjalan menuju meja belajarnya dan menatap foto kebersamaannya dengan Bisma saat berada di bandar. Dia menarik kursi dan duduk sambil menatap foto pria yang sangat dia rindukan. Dia mengelus foto Bisma menggunakan jarinya sambil menitikkan air matanya. Dia tidak tahu harus meluapkan kerinduannya seperti apa. Hanya air mata yang bisa mewakili bagaimana perasaannya saat ini. Kak, bagaimana kabarmu? Apa kau sudah menemukan cintamu saat ini? Pasti kau di sana sedang bahagia sekarang. Aku harap kau bisa bahagia.
karena kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku juga. Tapi maaf, aku tidak akan pernah bisa melupakanmu. Aku akan menunggumu sampai akhir hayatku. Karena bagiku, hanya kau pria yang pantas untuk mengisi hatiku. Ucap Sania menitikkan air matanya lalu menangkup wajahnya di atas meja. Hanya air mata yang mengalir membasahi wajah cantiknya. Keputusan sang papa yang telah menghancurkan hidupnya selalu melintas di kepalanya. Bahkan dia sudah tidak tahu bagaimana caranya untuk menangis. Dia hanya bisa diam dengan air mata yang terus mengalir. Ingin sekali dia menentang keputusan sang papa. Dia ingin pergi dan terbang tinggi untuk bersama Bisma. Karena dia yakin, jika Bisma juga sangat mencintainya, pasti Bisma akan menyambutnya saat dia pergi dari rumah dan mendatangi Bisma. Namun, dia sadar, jika hubungan yang tidak dilandasi restu orang tua tidak akan pernah bahagia. Dia juga tahu, bagaimana Bisma sangat menghormati setiap keputusan yang diberikan oleh papanya. Dia yakin Bisma tidak akan mau hidup bersamanya jika tidak ada restu dari Kinan. Ryan yang melihat keadaan Sania hanya bisa diam mematung. Dia menatap keponakannya itu dengan tatapan penuh rasa iba. Dia tahu apa yang dirasakan Sania saat ini, sebab itulah setelah perbincangan mereka dengan keluarga Wijaya selesai, dia langsung pergi ke kediaman Kinan untuk melihat keadaan keponakannya itu. Sebenarnya tadi Kinan yang ingin melihat keadaan Sania, tetapi dia langsung menghalanginya. Karena dia tahu, kehadiran Kinan hanya akan membuat perdebatan panjang antara papa dan anak itu. Ryan berlahan melangkahkan kakinya mendekati Sania. Dia mengusap lembut punggung Sania, sehingga membuat gadis itu langsung menatap ke arahnya. "Paman," ucap Sania langsung menyeka air matanya. "Kau menangis?" tanya Ryan menatap lekat wajah keponakannya itu. "Tidak, Sania tidak menangis. Sania hanya kelelahan saja. Ingin istirahat," ucap Sania bangkit dari duduknya dan berjalan menuju ranjangnya. "Kau yakin, kau tidak mau bercerita dengan paman?" "Sania baik-baik saja, Sania hanya butuh ruang untuk sendiri," ucap Sania tersenyum kecil. "Maaf, paman baru sadar jika keponakan paman ternyata sudah besar. Bukan gadis kecil yang manja dan juga cerewet lagi. Tapi sekarang keponakan paman telah tumbuh menjadi wanita yang kuat," ucap Ryan tersenyum sambil menangkupkan kedua tangannya di wajah Sania. "Tapi bagaimanapun caramu menunjukkan jika kau baik-baik saja. Matamu tetap mengatakan jika kau sedang memiliki masalah besar. Begitu juga dengan dirimu. Bagaimanapun caramu menunjukkan jika kau wanita kuat dan sudah dewasa. Tapi bagi paman kau tetap gadis kecil paman," ucap Ryan menatap wajah Sania dengan mata berkaca-kaca. Mendengar ucapan Ryan, Sania langsung menatap mata pria itu dengan lekat. Bagaimanapun cara Sania menyembunyikan lukanya, tetapi matanya tetap tidak bisa berbohong. Ryan dapat melihat luka yang sangat besar yang terpancar di mata gadis itu. Ingin sekali Ryan membawa Sania dan menyatukannya dengan Bisma. Namun, dia juga tidak bisa bertindak gegabah. Dia harus bisa berpikir dengan jernih, dan terus berusaha untuk meyakinkan Kinan agar segera mengubah keputusannya. Karena dia tahu, memisahkan Sania dengan Bisma, sama saja membuat sisi gelap gadis itu menguasai dirinya, hingga akhirnya dia akan menjadi Sania yang berbeda. Tidak lagi seperti Sania yang mereka kenal selama ini. Setelah mengetahui semua rencana Papa Gracia, Wijaya langsung membatalkan pertunangan Gracia dengan Aldan. Bukan hanya itu, Wijaya juga mencobloskan Papa Gracia ke penjara atas tuduhan penggelapan dana. Sehingga membuat keluarga Gracia menjadi hancur saat itu juga. Tentu saja hal itu membuat Gracia semakin membenci Sania dan Yuki. Dia tidak akan membiarkan mereka hidup bahagia di atas penderitaannya. "Ma, kita harus membalas perbuatan mereka. Kita tidak bisa diam saja. Mereka telah menghancurkan hidup kita, Ma," ucap Gracia tidak terima. "Tapi kita tidak mungkin bisa mengalahkan mereka begitu saja. Mereka itu keluarga yang sangat kuat. Kita tidak akan bisa mendekati mereka dengan mudah," ucap Mama Gracia menatap putrinya itu.
Sekuat-kuatnya manusia, pasti mereka mempunyai titik kelemahan juga. Mama tenang saja, aku akan menyelesaikan semuanya caraku sendiri, ucap Gracia tersenyum sinis. Entah apa yang ada di dalam pikiran gadis itu. Namun yang pasti, itu tidak akan baik. Terutama untuk Sania dan Yuki. Karena baginya Yuki dan Sania lah yang telah menghancurkan semua rencana mereka yang telah mereka susun selama ini. Baiklah, Mama serahkan semua kepadamu. Tapi ingat, kau tidak boleh bertindak gegabah. Cukup sekali kita terperangkap dalam jebakan kita sendiri. Kau harus belajar dari kesalahanmu, ucap Mama Gracia menatap putrinya itu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, jadi Mama tenang saja, ucap Gracia tersenyum. Sania menatap dokumen yang ada di tangannya dengan sangat teliti. Setelah kepergian Bisma, dia hanya menghabiskan waktunya di kantor dan juga di klub malam. Dia hanya pulang ke rumah hanya untuk beristirahat, lalu pergi lagi. Bahkan dia tidak pernah bertemu lagi dengan Kinan sang papa. Walaupun Kinan terus berusaha untuk menemuinya, tetapi dia terus menghindar. Seakan dia tidak mau melihat wajah papanya itu lagi. Hai, Sa, apa pekerjaanmu sudah selesai? Kita makan siang bareng yuk, ucap Rifki menghampiri Sania. Maaf, Ki, aku lagi sibuk, kau makan siang dengan yang lain saja, ucap Sania datar tanpa menatap ke arah Rifki. Bersambung dulu ya teman-teman.